Halo guys, jumpa lagi channel saya ya. Untuk topik kali ini, saya hendak mencoba memotong besi UNP ukurannya 100 kali 40 yang ada di depan ini ya. Jadi kalau dilihat sudah saya garis-garis dan saya kasih kode untuk masing-masing pemotongannya. Yang hendak saya bandingkan adalah 4 alat ini guys. Yang pertama ini grinder tangan ya. Semua ini 18 volt guys ya, cordless 18 volt, merek AEG. Yang pertama ini tadi saya bilang grinder tangan 5 inch ya guys. Ini kebetulan matanya ini sebentar guys. Iya, matanya flex ini guys. Ya, saya nggak tahu di sini ada nggak nih. Ya, untuk potongnya pakai ini. Kemudian yang kedua, saya hendak coba menggunakan benso guys. Ya, di sini tercantumnya 14 teeth. Jadi dalam 1 inch dia ada 14 giginya guys. Ya, ini udah saya ganti baru. Ya, yang sebelumnya udah ada yang rusak matanya. Kemudian selanjutnya akan saya gunakan circle saw guys. Ya, dulu udah pernah saya ulas. Ini menggunakan Diablo Steel Diamond. Ya, ini ukurannya 7/4 inch guys. Circle saw-nya. Kemudian yang terakhir saya hendak gunakan receive saw guys. Ya, receive cutting saw. Matanya sendiri yang digunakan juga Diablo. Sebentar, saya lepas dulu. Ya, ini Diablo bimetal blade ya. Ini untuk besi sampai ketebalan setengah inch, berarti kurang lebih 1,2 cm guys ketebalannya. Ini sendiri besinya tebalnya hanya 5 mili guys ya. Jadi nggak ada masalah pakai ini. Untuk baterainya sendiri nanti akan saya gunakan yang 6 ampere guys ya, ampere hour ya. Saya ada 2. Nanti kalau saya udah potong akan saya charge. Jadi semua dalam posisi penuh baterainya. Yang hendak saya coba guys ya, sebenarnya bukan hanya kecepatan guys, kecepatan potong, tetapi mungkin bisa kerapian, kemudian motonya nyaman tidak ya, lebih mudah mana ya. Jadi nanti sambil kita potong, sambil saya potong, rekan-rekan bisa saksikan semua guys ya. Jadi kira-kira motonya seperti apa sih, hasilnya bagaimana, enaknya mana. Nah, ini aja yang mau saya bandingkan guys, tidak hanya melulu kecepatan ya guys ya. Oke guys, kita langsung uji coba ya untuk pemotongannya. Ini saya mulai dengan grinder tangan dulu ya. 5 inch grindernya. Baterainya penuh guys ya.
sudah guys ya, baterainya tersisa 2 guys ya. Hasil potongnya standar guys ya. Ini saya awalin dengan gerinda sebagai pembanding pertama guys ya, karena biasanya kan kita sering pakainya gerinda guys ya. Ini selalu masih ada sisa-sisanya ya. Hasilnya potong seperti ini guys ya, standar guys ya. Oke, kita lanjutkan untuk pensel. Untuk yang pensel ini saya buat kecepatannya di sebentar. Saya buat ketekan, ini kan dari 6 ya, jadi saya buat setengahnya aja. Saya buat di posisi 3 ya guys. Ya, ini baterainya, saya pakai baterai kedua. Penuh guys. Ya. Saya slotkan biasa aja. Kecepatan maksimalnya guys. Oke, kita uji coba ya. Oh iya guys, ini saya ingatkan aja. Ini kan benselnya tingginya terbatas ya guys ya. Jadi nanti saya potong selurus mungkin, kemudian kita harus balik untuk besinya. Ya ini memang kendalanya guys. Kalau dia potong yang tebal, dia tidak bisa guys untuk penselnya ini, karena ini hanya portable pensel. Ya, oke kita coba. Saya klem dulu besinya. Ya, oke. Mentok guys, saya balik dulu. Lanjut ya guys. Baterainya guys, 3 ya guys ya baterainya. Ya, jelas. Hasil potongnya guys, ini untuk yang pensel. Ya, hasilnya ada yang kasar dikit guys, tapi jauh lebih bagus daripada gerinda guys ya. Dia lebih rapi. Ini kalau dilihat detail, coba lihat enggak nih? Ya, seperti itu guys. Ya, tetapi memang hasilnya ada seperti ini guys ya. Ini saya motongnya
kurang lurus guys. Ya sini ada melengkung dikit nih tadi. Ya, tapi nggak apa. Ya oke guys, ya kelihatan ya. Oke, nanti setelah baterainya saya cas lagi, kita akan lanjut dengan circular saw dan receive saw ya guys. Oke. Sekarang baterainya udah saya full charge lagi ya guys. Penuh. Menggunakan circular saw dengan mata steel diamond Diablo steel diamond yang 48 tit ya. Ini khusus untuk besi. Kedalamannya saya setel 45 mili ya, 4,5 cm. Ya, siap guys ya. Baterainya 3 guys ya. Ini hasil potongannya guys ya. Dia tidak panas dan rapi ya. Ini aja yang terakhir nih ya, potongan terakhir, tapi yang lainnya rapi guys ya, rapi sekali. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, receive saw. Sekarang saya coba yang receive saw ya guys. Baterainya full 4. Kita mulai aja. Saya taruh dulu modelnya vertikal ya. Kalau nanti ternyata sangat tidak nyaman, nanti akan saya buat posisi tidur. Ya, matanya Diablo, ini namanya bimetal plate ya guys. Oke. Saya coba dulu.
baterainya 3 guys ya. Hasil potongnya sebenarnya tepinya tidak terlalu banyak burnya guys ya. Ya, tidak banyak burnya, tetapi memang bagian tengahnya ini banyak garis-garisnya guys ya, kalau dilihat detail seperti ini guys, kelihatan ya. Ini yang terakhir, potongan terakhirnya tadi. Ini kalau kita lihat detail seperti ini guys ya. Oke ya guys, ini semua hasil potongannya 4 besi ini. Jadi yang ini saya gunakan gerinda tangan, yang ini saya gunakan bensol, yang ini adalah circular saw ya. Sorry, yang ini yang circular saw, kemudian yang ini ada recip saw. Ya, jadi kalau diperhatikan ya guys, dari hasil uji potongnya yang paling kasar adalah menggunakan gerinda tangan guys ya. Dia terlalu banyak apa nih istilahnya nih Bu. Ya, sisa-sisa potongannya guys ya. Kemudian yang paling rapi tentu saja adalah yang circular saw guys ya, hasilnya lurus ya dan bersih guys ya, bisa langsung dilas lah kalau hendak dilas. Kemudian untuk hasil potongan yang selanjutnya cukup rapi adalah bensol guys ya. Permukaannya hasil potongannya cukup rapi, tetapi memang kendalanya bensol itu karena ini yang portable guys ya, jadi potongannya saya nggak bisa lurus guys ya. Saya belum pengalaman sekali untuk menggunakan bensol memotong lurus dengan ketinggian sekian ya guys. Biasanya untuk besi-besi kecil ya, atau peralon gitu ya, tapi ini jadinya kalau dilihat agak ngompak guys ya, agak melengkung-melengkung ini ya. Kemudian yang untuk resip, dia hasilnya potongannya kasar guys ya. Pinggirannya cukup bersih sebenarnya, tetapi hasil di dalamnya nih ya, yang potongan besinya sendiri kelihatan lebih kasar guys ya, bergaris-garis semua guys, dibandingkan dengan yang bensol ya. Ini lebih rapi guys, lebih halus. Dari hasil pengalaman penggunaan ya guys ya, untuk menggunakannya tentu saja yang circular saw lebih nyaman guys ya, karena mudah ya guys ya, mudah dan bisa lurus ya. Dan saya rasa ini yang paling cepat guys untuk yang circular saw, tetapi memang putarannya cukup tinggi guys ya, dan tidak semua orang suka menggunakan circular saw untuk potong-potong. Kalau kita hendak menggunakan alat bantu, pasti hasilnya jauh lebih rapi dari ini guys ya. Ini saya tadi kan langsung saya manual aja guys ya, tanpa alat bantu. Kalau dari segi keamanan, saya cenderung menggunakan bensol guys ya. Dia putarannya tidak membahayakan guys ya, kan seperti gergaji aja tuh ya, dan dia hanya satu arah, jadi untuk kontrolnya sebenarnya nggak terlalu merepotkan ya. Kalau yang recip saw ya, dia istilahnya brutal guys ya, jadi dia tenaganya terlalu besar untuk maju mundur, sehingga saya tadi harus memegang besinya sekaligus ini ya, pelindung untuk resipnya ya, jadi supaya besinya nggak terlalu goyang-goyang guys ya. Jadi tapi kalau posisinya bangunannya permanen ya, seperti rangka kayu yang udah permanen sih, saya rasa nggak terlalu merepotkan. Tapi ini kan ini hanya meja guys ya, jadi tadi goyangnya banyak guys ya. Jadi recip saw ini memang kebanyakan untuk demolition guys ya, untuk pembongkaran dia cocok guys. Kemudian yang gerinda tangan ini yang sering kita gunakan guys ya, jadi bisa dibilang terkadang kurang nyaman guys ya, karena dia itu putarannya tinggi dan cukup membahayakan guys ya. Jadi ini sebenarnya juga nggak terlalu aman juga. Kalau orang biasa sih nggak ada apa-apa, tetapi untuk penggunaan mata yang abrasif itu terkadang bisa pecah guys ya. Jadi memang ada kendala untuk yang gerinda tangan guys ya. Untuk baterai tadi bisa dilihat ya guys ya, saya rasa yang paling boros yang gerinda tangan dan waktunya paling lama. Circular saw yang paling cepat waktunya, sedangkan yang bensol dan recip saw saya belum lihat guys, tetapi nanti coba kita lihat mana yang lebih cepat di antara dua ini. Oh iya guys, sebelum saya lupa, ini saya potong besi ini bukan untuk hanya sekedar potong guys ya, ini nanti saya mau gunakan untuk stamper manual guys, untuk alat stamper guys ya. Jadi intinya
saya tidak rakit seperti ini. Seperti ini guys. Nah, terus di atasnya saya kasih sledgehammer guys, ya godam lah ya guys. Nah, nanti saya klem 2 titik. Ya, setelah itu ini bisa dijadikan stamper guys, dilas semua guys ya nanti ya. Nah, ini jadi stamper guys, stamper manual. Ya, itu nanti project saya selanjutnya. Tapi sementara ini saya rasa cukup dulu. Jika ada pertanyaan atau saran, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe ya guys. Terima kasih.